Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Bante Santasito, saya merasa bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bante meskipun dalam forum Zoom seperti ini. Dan saya tadi banyak menyimak uraian-uraian Bante dan tentu itu akan sangat mempermudah saya ketika nanti saya ingin menyampaikan paparan terkait dengan tema kita malam hari ini mengenai sarasehan kebangsaan. Juga yang saya hormati Bapak Supriyadi, Dirjen Bimas Buddha pada Kementerian Agama. Ini juga untuk yang kesekian kali saya bertemu dengan Pak Supriyadi tadi pagi dari jam 9 sampai lebih dari jam 12, 3 jam lebih. Saya juga mengikuti atau berdialog dengan umat Buddha, khususnya para guru-guru se-Indonesia, lebih dari 1.000 tadi yang mengikuti, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui live streaming di YouTube. Jadi hari ini hari Buddha menurut saya, sejak pagi tadi dan lalu kemudian malam hari ini bersama teman-teman dari Young Buddhist Association. Jadi karenanya pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang tergabung dalam Young Buddhist Association yang menginisiasi, memprakarsai acara kita pada malam hari ini. Jadi saya agak surprise juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyadi, ini luar biasa anak-anak muda Buddhis ini malam minggu tapi mengkaji tentang kebangsaan. Ini sesuatu yang sungguh sangat bagi saya ini sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, tentu kepada teman-teman sekalian, ini karena hampir semuanya saya lihat dari sisi usia ini di bawah saya, jadi saya sapa saja dengan adik-adik saya ya, yang berbahagia. Ya, saya ingin melanjutkan saja apa yang tadi telah disampaikan oleh Bante terkait dengan kebangsaan kita, terkait dengan pemahaman, penghayatan, dan sekaligus pengamalan nilai-nilai keberagamaan kita. Jadi bahwa tadi Bante mengatakan bahwa realitas keindonesiaan kita, tadi juga Pak Supriyadi, Pak Dirjen juga sudah menekankan sebenarnya bahwa bagi adik-adik sekalian ada 2 ciri utama yang harus betul-betul kita pahami sebagai bangsa, yang melekat pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. 2 ciri utama itu adalah pertama, keberagaman kita, kemajemukan kita. Jadi kita ini bangsa yang sangat heterogen, yang sangat beragam-ragam. Di hampir semua aspeknya kita ini beragam. Ras, etnis, suku bangsa, budaya, agama yang dipeluknya, bahasa yang digunakan, belum lagi flora, fauna, kita ini kaya sekali dengan keragaman. Nyaris keragaman kita ini tidak tertandingi oleh bangsa-bangsa lain di dunia dari sisi besarnya keragaman itu. Nah, tadi juga Bante sudah panjang lebar bicara tentang keragaman. Nah, yang kedua, ciri yang kedua pada diri kita sebagai bangsa adalah keberagamaannya. Jadi kalau yang pertama keberagaman, kemajemukan, yang kedua adalah keberagamaan atau spiritualitas atau religiusitas yang ada pada diri kita. Jadi apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, dimanapun kita tinggal di wilayah tanah air yang sangat luas ini, di Nusantara, di pulau apapun, semua kita itu sangat memegangi nilai-nilai agama. Itulah mengapa mata dunia
menilai kita sebagai bangsa yang sangat agamis. Kita ini mau melakukan apa saja itu selalu terkait dengan nilai-nilai agama. Agama menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian kita. Kehidupan bermasyarakat, termasuk tentu kehidupan berbangsa, bernegara. Gitu. Nah, jadi agama itu begitu vitalnya bagi bangsa ini. Bahkan secara berseloroh, secara berkelakar gitu ya, guyonan, saya itu sering mengatakan bahwa saking agamisnya kita ini mau melakukan tindakan kejahatan sekalipun itu diawali dengan doa. Itu menunjukkan betapa nilai-nilai agama itu begitu built-in, menyatu pada diri kita. Dengan selorohan seperti tadi, melakukan kejahatan saja diawali dengan doa gitu. Nah, jadi itulah realitas kita. Nah, maka karena agama itu begitu melekat pada diri bangsa ini, maka kita mau melakukan apa saja itu selalu terkait dengan agama. Agama, nilai-nilainya, nilai-nilai agama itu dia tidak hanya sebagai landasan, titik pijak bagi setiap kita ketika ingin melangkah, tapi juga nilai-nilai agama itu sekaligus sebagai arah tujuan, orientasi kemana kita akan menuju. Jadi dia sebagai landasan, sebagai dasar titik pijak, tapi nilai-nilai agama itu juga sekaligus sebagai arah yang ingin kita capai, sebagai orientasi kita. Jadi itulah realitas kita, bangsa Indonesia yang sangat agamis, yang sangat religius ini. Nah, maka terkait dengan kebangsaan, menurut hemat saya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, para kaum muda Buddhis, perlu memahami bahwa terkait dengan relasi hubungan antara agama di satu sisi dengan negara di sisi lain, itu memiliki polanya yang tersendiri, yang khas Indonesia. Mengapa saya katakan khas Indonesia? Karena begini, dalam relasi keduanya, hubungan antara agama dan negara, umumnya negara-negara di dunia, bangsa-bangsa di dunia, itu menerapkan dua pola saja terkait dengan relasi tersebut. Pola yang pertama adalah di mana agama dan negara itu menyatu menjadi satu. Sehingga apa yang menjadi pandangan keagamaan, yang menjadi pendapat agama, itu juga menjadi pandangan atau pendapat negara. Pun sebaliknya, apa yang menjadi kebijakan negara, itu adalah putusan agama. Seperti negara-negara Islam, katakanlah begitu, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, kita bisa banyak menyebut negara-negara Islam. Atau Vatikan misalnya. Jadi Sri Paus di Vatikan itu, dia adalah tokoh tertinggi umat Katolik di seluruh dunia, tapi juga dia sekaligus adalah kepala negara di Vatikan itu. Jadi pendapat beliau adalah pendapat keagamaan sekaligus pendapat negara. Negara-negara Islam juga seperti itu. Ketika misalnya seorang mufti tertinggi, pimpinan keagamaan tertinggi di negara itu mengatakan misalnya puasa di bulan Ramadan itu jatuh pada tanggal atau hari ini misalnya, maka seluruh warga di negara itu harus tunduk dengan keputusan sang mufti, pemimpin tertinggi keagamaan. Bahkan raja sekalipun ya harus tunduk kepada. Seluruh jajaran pemerintah harus tunduk dengan keputusan itu. Tidak boleh ada yang, dan tidak bisa ada yang mengingkari atau berbeda. Sebaliknya, kalau seorang raja mengeluarkan kebijakan kenegaraan atau kebangsaan,
juga semuanya harus tunduk, termasuk tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi keagamaan, semua tunduk. Karena tadi itu, kebijakan negara juga hakikatnya adalah kebijakan keagamaan. Kebijakan keagamaan juga hakikatnya adalah kebijakan negara. Ini satu pola. Pola yang kedua yang diterapkan oleh banyak negara adalah yang memisahkan sama sekali hubungan relasi antara agama dengan negara. Itu yang disebut dengan negara-negara sekuler. Negara sama sekali tidak mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan setiap warganya. Bagi negara-negara sekuler, urusan keagamaan setiap warganya itu adalah urusan personal, urusan pribadi-pribadi masing-masing warga, urusan individual, yang negara, pemerintah sama sekali tidak ikut campur mengurusi kehidupan keagamaan warganya. Itulah yang diterapkan oleh banyak negara-negara sekuler di dunia. Nah, Indonesia bukan yang pertama dan juga bukan yang kedua. Indonesia adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Bante, dengan 4 pilarnya, Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, NKRI kita, dan Bhinneka Tunggal Ika kita, itu semua terkait dengan nilai-nilai agama. Itu semua hakikatnya adalah inti pokok pesan utama dari ajaran agama itu sendiri. Jadi meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tapi Indonesia bukanlah negara Islam. Dan juga Indonesia bukan negara sekuler. Negara yang memisahkan tadi relasi antara agama dengan negara. Tapi Indonesia adalah negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis. Yang memposisikan agama begitu vitalnya. Karena masyarakat kita, bangsa agamis yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Termasuk kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan ini. Nah, maka dalam posisi seperti itu, yang harus disadari betul oleh setiap kita, kita itu hakikatnya adalah warga negara Indonesia yang sekaligus adalah penganut agama. Jadi berbangsa dan beragama itu menjadi satu kesatuan. Beragama dan berbangsa itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam konteks Indonesia, saya ingin menekankan hal ini bahwa kalau saya atau kalau kita bangsa Indonesia itu menunaikan kewajiban kenegaraan kita, hakikatnya sesungguhnya itu adalah wujud manifestasi pengejawantahan dari kita yang sedang menunaikan kewajiban keagamaan kita. Dan sebaliknya, kalau kita sedang menunaikan kewajiban, kalau kita sedang melaksanakan kewajiban keagamaan kita, itu sebenarnya kita sedang melakukan atau sedang melaksanakan kewajiban kenegaraan kita. Jadi apa? Misalnya contohnya banyaklah. Misalnya teman-teman Buddhis, misalnya rajin ke vihara, rajin beribadat, sembahyang, mentaati ajaran-ajaran Sang Maha Guru, Sang Buddha, misalnya tadi banyak ajaran-ajarannya, ada Pancasila, ajaran Buddha dan banyak hal lain. Itu sebenarnya kita tidak hanya sedang melaksanakan kewajiban keagamaan sebagai seorang Buddhis, tapi juga sekaligus sedang menunaikan kewajiban kenegaraan sebagai warga negara Indonesia. Karena tadi itu Pancasila kita, Undang-Undang Dasar kita, undang-undang beragam peraturan yang menjadi komitmen kita bersama, yang menjadi kesepakatan kita bersama, yang menjadi konsensus kita di tengah-tengah keragaman, itu semuanya sangat menekankan kepada setiap kita di tengah-tengah keragaman yang ada, agar kita mentaati ajaran agama. Itu
itu perintah negara sebenarnya. Dan sebaliknya, kalau saya misalnya, kita sebagai umat beragama membayar pajak, itu kewajiban negara, itu sebenarnya juga manifestasi wujud dari ketaatan kita dalam menjalankan kewajiban keagamaan kita. Karena agama mengajarkan bahwa kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Jadi itu cara pandang, mindset yang harus dibangun dalam konteks berbangsa dan beragama. Jadi kalau kita menyetir mobil atau naik motor atau mengendarai kendaraan, lampu traffic light, lampu merah, dan kita berhenti, itu sebenarnya tidak hanya wujud dari ketaatan kita sebagai warga negara. Bahwa undang-undang lalu lintas itu mengatur bahwa kalau lampu merah di persimpangan atau di traffic light, itu ya harus berhenti. Tidak hanya mentaati kewajiban kenegaraan saja, tapi itu juga bentuk ketaatan saya sebagai penganut agama loh. Karena agama saya mengajarkan agar saya harus menjaga ketertiban umum. Saya harus menjaga ketertiban sosial. Kalau lampu merah lalu kemudian saya menerobos saja, ya itu saya tidak hanya melanggar aturan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tapi juga saya sekaligus melanggar ajaran-ajaran agama. Jadi begitu, harus antri kalau ingin membeli tiket di loket misalnya, dan seterusnya, itu tidak hanya kewajiban kemasyarakatan saya, kebangsaan saya, tapi juga sekaligus itu saya sedang menjalankan kewajiban keagamaan saya. Nah, ini satu hal yang menurut saya dalam konteks sarasehan nasional, sarasehan kebangsaan, maksud saya, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, yang sangat agamis, maka beragama dan berbangsa itu menjadi satu kesatuan. Memang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, yang antara satu sisi dengan sisi yang lain bisa dibedakan, tapi dia tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang menurut saya perlu difahami betul agar pendekatan kita bukan memisahkan, bukan memperhadapkan, apalagi membenturkan di antara hal-hal keagamaan dengan hal-hal kebangsaan. Seringkali tadi itu yang disampaikan oleh Bante terkait dengan ada segelintir orang, ada sekelompok orang yang ingin mempersoalkan kehidupan kebangsaan kita atas nama agama, itu karena pendekatannya seringkali memisahkan antara hal-hal yang terkait dengan keagamaan, dengan kebangsaan, dengan kenegaraan. Dan kalau sudah memisahkan, maka lalu kemudian memperhadapkan. Dan kalau sudah memperhadapkan, lalu kemudian membenturkan. Dan kalau sudah terjadi benturan, maka kita semua yang akan menanggung kerugiannya. Jadi ini yang perlu dihayati, difahami oleh kita. Misalnya ada pertanyaan begini, mana yang harus kita prioritaskan? Kalau ada dua pilihan, mentaati ayat-ayat suci atau mentaati ayat-ayat konstitusi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan? Menurut saya pertanyaan ini tidak relevan bagi kita dalam konteks Indonesia yang tadi itu realitasnya seperti yang saya sebutkan, karena itu bukanlah dua hal yang harus dipisahkan, diperhadapkan, apalagi dibenturkan. Jadi kalau saya atau kita semua mentaati ayat-ayat suci, kata-kata begitu, sesuai dengan agama kita masing-masing, itu adalah wujud ketaatan kita terhadap konstitusi kita loh. Jadi begitu cara memaknainya.
Kalau saya mentaati ayat-ayat konstitusi, saya mentaati Pancasila saya, Undang-Undang Dasar saya, undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan beragam peraturan-peraturan yang hakikatnya adalah wujud dari kesepakatan bersama, komitmen atau konsensus bersama, maka ketaatan itu hakikatnya adalah bentuk dari ketaatan saya kepada ayat-ayat suci. Jadi begitu cara memaknainya itu. Seperti hubungan agama dengan kebangsaan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka sekali lagi dalam konteks Indonesia, karena kita seringkali membanding-bandingkan. Ini kan ada lagu Ojo dibanding-bandingke ya. Kadang-kadang kita itu suka membanding-bandingkan, kok nggak seperti negara-negara di Eropa ya, atau nggak seperti negara-negara di Timur Tengah ya, kok nggak seperti ini, kok nggak seperti itu. Kita memang khas, kita punya kekhasannya tersendiri. Nah, salah satu kekhasan kita tadi itu dalam relasi agama dan negara. Maka dengan relasi seperti itu, maka ada dua fungsi yang harus dipahami oleh teman-teman Buddhis sekalian terkait relasi ini. Bahwa hubungan antara agama dan negara itu pertama adalah hubungan yang simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Simbiosis, hubungan yang saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama karena negara ini memiliki masyarakatnya, memiliki warganya yang sangat agamis. Maka negara memerlukan ruh, memerlukan jiwa, memerlukan spirit nilai-nilai religiusitas. Dan disitulah agama memberikan kontribusi. Agama berkontribusi kepada negara karena agama memberikan ruh, memberikan jiwa kepada negara, kepada para penyelenggara negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi agama juga membutuhkan negara. Karena agama, nilai-nilai agama itu memerlukan tidak hanya jaminan atas keberadaannya, bahwa setiap pemeluk agama itu memerlukan jaminan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam memeluk agama, kemerdekaan dalam menjalankan ajaran yang dipeluknya. Disitulah lalu kemudian negara memberikan jaminan itu, memberikan proteksi. Bahkan negara juga memberikan fasilitasi, memberikan dukungan, memberikan bantuan-bantuan terhadap kehidupan keagamaan bagi warganya yang hakikatnya adalah sangat agamis itu. Jadi itulah hubungan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan antara negara dengan agama. Yang saya katakan tadi itu meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Namun, relasi atau hubungan ini tidak hanya selamanya itu saling membutuhkan. Dalam konteks Indonesia, selain saling membutuhkan, negara dan agama itu juga melakukan fungsi checks and balances, saling mengontrol, saling mengimbangi satu kepada yang lain. Jadi agama tentu melalui para pemuka-pemuka agamanya, melalui organisasi-organisasi keagamaan yang ada, itu melakukan fungsi kontrol terhadap negara, melakukan fungsi penyeimbang, balancing, itu kontrol agar negara jangan berjalan semau-maunya. Negara harus berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Di mana kesepakatan bersama itu hakikatnya berdasar nilai-nilai agama. Seperti yang tadi Bante sampaikan, bahwa Pancasila kita itu semua silanya hakikatnya adalah nilai-nilai agama, pesan utama agama, inti pokok ajaran agama. Maka negara agar tidak eksesif begitu ya, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dalam menjalankan kehidupan kenegaraannya, negara memerlukan kontrol dari
agama, melalui para pemuka-pemuka agama, melalui para ormas-ormas keagamaan. Jadi itu fungsi balancing, fungsi checking, checks and balances tadi itu. Pun juga sebaliknya, agama itu juga bisa eksesif. Agama itu kalau penganutnya sangat besar, dia bisa melakukan hal-hal yang bersifat mayoritarianisme. Jadi mayoritarianisme itu adalah sebuah faham atau keyakinan bahwa kalau saya merasa besar, kalau saya merasa mayoritas, maka saya menganggap sayalah yang paling benar. Karena saya besar. Kalau saya sudah merasa besar, saya merasa yang paling benar, maka sayalah yang paling berhak mengatur. Semua yang beragam-ragam ini, yang berbeda-beda dengan saya, itu harus ikut apa kata saya. Dan kalau yang berbeda dengan saya, yang besar ini, yang merasa paling benar ini, mereka tidak mau, saya bisa menggunakan paksaan. Dan dalam memaksakan, itu saya bisa menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi, ekses dari praktek-praktek mayoritarianisme itu bisa ada pada kelompok-kelompok agama, pada umat-umat beragama. Nah, kalau itu yang terjadi, maka negara harus melakukan fungsi checks and balances agar agama tidak eksesif. Maka negara dengan aparatusnya, dengan aparaturnya yang sangat beragam-ragam itu bisa melakukan checks and balances itu, mengimbangi, mengontrol agar agama melalui para pemuka-pemuka agamanya, melalui organisasi-organisasi keagamaannya, itu tetap on the track, tetap berjalan sesuai dengan relnya. Gitu. Nah, jadi itu hubungan relasi dan fungsi. Jadi tidak hanya simbiosis mutualisme, tapi juga checks and balances. Ya, waktu saya sudah semakin sedikit. Ini ya, yang terakhir mungkin ya, yang kaitannya dengan kebangsaan ini adalah bahwa maka tantangan bagi kita umat beragama yang sekaligus adalah warga bangsa di tengah-tengah dua ciri utama kita yang beragam, tapi juga sekaligus kita yang agamis ini adalah bagaimana kita membawakan agama, membawakan nilai-nilai agama di tengah-tengah keberagaman. Ini yang seringkali menimbulkan konflik kalau tidak disikapi dengan kearifan. Maka kepada adik-adik saya, para kaum muda Buddhis, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama itu bisa bisa dibedakan, dikelompokkan, katakanlah diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Ada ajaran agama yang sifatnya universal, yang inti, yang pokok, yang diyakini kebenarannya oleh semua umat manusia di dunia, tanpa terkecuali. Apapun rasnya, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, apapun jenis kelamin, warna kulit, agama yang dianut, bahkan orang tidak beragama sekalipun ketika dia menghadapi ajaran-ajaran agama, katakanlah ajaran Sang Buddha, yang universal, itu tidak ada yang berbeda pandangan. Semua meyakini bahwa itulah ajaran kebenaran. Apa misalnya? Tadi itu, Bante mengatakan, ajaran kemanusiaan, memanusiakan manusia, itu adalah pesan utama ajaran agama. Membangun kemaslahatan bersama. Menjaga lingkungan hidup, misalnya. Membangun kemaslahatan bersama, menghormati yang tua, melindungi yang muda, saling berbagi, menebar kasih sayang, menciptakan perdamaian, membangun kerukunan, itu pesan-pesan utama agama. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan dan seterusnya. Hal-hal yang negatif, itu pesan-pesan utama agama. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu masuk dalam kategori atau klasifikasi yang universal ini, yang inti, yang pokok. Karena juga ada ajaran-ajaran agama yang partikular. Jadi kalau yang di sini universal,
yang di sini adalah partikular. Kalau yang di sini inti, pokok, di sini cabang. Di mana yang cabang ini, yang partikular ini, jangankan diyakini kebenarannya oleh semua umat manusia. Bahkan sesama penganut satu agama saja, itu bisa berbeda-beda pandangannya ketika menghadapi ajaran-ajaran agama yang masuk kategori partikular ini. Misalnya apa? Misalnya di umat Buddha, misalnya yang benar itu yang mana ya? Yang paling benar itu yang mana? Apakah Mahayana? Apakah Theravada? Apakah Budayana? Apakah Maitreya atau Nichiren atau apa? Karena banyak sekali aliran-aliran paham-paham. Nah, itu di wilayah ini. Warna baju yang dikenakan oleh biku atau bante itu yang benar yang mana sebenarnya? Apakah warna coklat, warna kuning misalnya, atau warna orange, oranye, atau warna merah, atau ini beragam-ragam. Ini wilayah di sini ini. Wilayah yang memang muncul keragaman di sini. Tapi ada wilayah inti pokok ajaran agama yang semua kita itu tidak ada bedanya. Semua kita akan menyepakati bahwa itulah kebenaran karena ini adalah pesan utama ajaran agama itu sendiri. Nah, maka dalam hidup berbangsa, di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman, mari kita beragama. Tadi Bante menggunakan kata moderasi beragama, itu secara moderat, yaitu bagaimana nilai-nilai agama yang di wilayah universal inilah yang harus dibawa ke tengah-tengah publik. Karena publik itu beragam-ragam. Karena dia beragam-ragam, maka kita harus lebih mengedepankan inti pokok ajaran agama itu sendiri. Itu. Dalam kehidupan politik, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan bersosial, dan seterusnya. Jangan membawakan yang partikular. Karena ini akan berpotensi konflik, karena jangankan dengan umat beragama lain, sesama umat satu agama saja, ini bisa beragam-ragam untuk meyakini apakah itu kebenaran atau tidak. Karena di sini banyak sekali variannya. Gitu. Nah, inti ajaran-ajaran agama yang masuk pada wilayah partikular ini cukup disampaikan di kalangan yang homogen saja. Itu. Sesama Theravada ya sampaikan ajaran-ajaran yang dianut oleh Theravada. Sesama Mahayana juga begitu, Budayana dan seterusnya. Tapi kalau di tengah kemajemukan, di tengah keragaman, mari lebih mengedepankan yang universal. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka keutuhan kebangsaan kita, bangsa yang tadi itu beragam, tapi juga sekaligus agamis, ini bisa lestari, bisa terjaga, terpelihara, terawat dengan baik. Tapi kalau kita, umat beragama, itu lebih mengedepankan yang partikular, maka itu bisa mengancam integrasi bangsa. Karena di sini ada keragaman, apalagi kalau itu disikapi dengan tidak penuh kearifan. Artinya fanatik yang berlebih-lebihan, semangat beragama yang sangat besar, yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, itu justru bisa tidak hanya mengancam kehidupan keagamaan kita, tapi juga sekaligus mengancam keutuhan kita sebagai bangsa di tengah-tengah keragaman. Saya pikir ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Waktunya mungkin saya sudah melewati dari yang dialokasikan, tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada yang Buddhist Association yang mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, sementara saya akhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.